Waspada, gangguan kesuburan dapat disebabkan karena terlalu banyak atau terlalu sering bersepeda. Bener nggak sih? Saksikan ya. Saya Dr. William, spesialis obstetri dan ginekologi. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kesuburan dan promil alami khususnya untuk pasangan yang baru menikah. Nah, yang pertama kita bahas nih ya, jadi kesuburan. Faktanya menunjukkan bahwa pada tahun pertama pernikahan, jika mom and dad melakukan hubungan secara teratur, secara rutin, 2-3 kali per minggu yang berjarak antara 2-3 hari dan tidak menggunakan kontrasepsi, maka di tahun pertama pernikahan 80-85% pasangan akan mengalami kehamilan. Yang berikutnya adalah mengenai program hamil alami. Apa sih program hamil alami? Program hamil alami itu sebenarnya adalah kita memahami bagaimana terjadinya proses pembuahan gitu ya sampai bisa terjadinya kehamilan. Apa yang bisa dilakukan? Yang bisa dilakukan yaitu dengan berhubungan rutin 2-3 kali per minggu yang berjarak antara 2-3 hari. Contohnya gimana? Contohnya ini berhubungannya misalnya tim Senin, Rabu, Sabtu, atau Selasa, Kamis, Minggu gitu ya. Nah, yang nggak boleh itu misalnya nih ada juga yang berhubungannya kata dokternya seminggu 3 kali. Ya udah, berhubungannya adalah Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, yang seperti itu malah karena jaraknya terlalu dekat sehingga sperma yang dikeluarkan jumlahnya pasti lebih berkurang dan kualitasnya lebih kurang baik gitu ya. Jadi itu perlu diingat. Lalu hal lain yang dimaksud dengan promil alami adalah tidak menggunakan kontrasepsi dan bisa menghitung masa suburnya, memperkirakan masa suburnya. Oke, nah namanya kesuburan, namanya program hamil itu selalu mencakup laki-laki dan perempuan dong ya. Jadi dari tadi kita sudah membahas nih sedikit mengenai perempuannya, lalu laki-lakinya nih bagaimana gitu. Ada yang bertanya, dok laki-lakinya gimana gitu. Nah, perlu kita ingat ya. Jadi faktanya gangguan kesuburan ternyata 30-35% adalah disebabkan oleh faktor laki-laki, yaitu faktor gangguan sperma gitu ya. Nah, lalu jadi penting sekali nih untuk kita juga mengecek kesuburan pada pria ya dan meningkatkan kesuburan pada pria. Oke. Lalu bagaimana nih cara meningkatkan kesuburan pada pria? Nah, salah satunya adalah dengan melakukan pola hidup sehat. Jadi rajin berolahraga gitu ya, menjaga berat badan gitu. Karena memang pada faktanya laki-laki yang obes atau yang kegemukan, maka kualitas spermanya akan sedikit lebih rendah atau lebih kurang baik dibandingkan dengan laki-laki yang tidak obes atau tidak gemuk gitu. Lalu pola hidup juga sangat-sangat berpengaruh. Misalnya pada pria yang merokok, nah itu kualitas spermanya akan pasti lebih rendah gitu. Lalu pada pria yang suka minum alkohol atau yang mengkonsumsi alkohol itu kualitas spermanya juga akan berkurang. Nah, ada satu hal nih yang menarik mom and dad untuk aktivitas gitu. Mengenai olahraga nih, kalau pada prianya itu sering berolahraganya sepeda, nah tidak dianjurkan untuk bersepeda lebih dari 5 jam seminggu. Karena ternyata pada penelitiannya didapatkan bahwa pria yang bersepeda lebih dari 5 jam seminggu, kualitas spermanya akan turun, gitu ya. Nah, yang terakhir, penting juga untuk memahami mengenai work-related risk. Apa tuh? Jadi, misalnya pekerjaannya adalah sering sekali panas-panasan, gitu ya. Atau misalnya ada yang pekerjaannya naik motor lama seharian, gitu. Atau pekerjaannya di dapur ya, koki yang panas sekali di dalam dapur itu dalam jangka waktu yang panjang, maka kualitas spermanya juga akan menurun. Jangan lupa oleh karena itu biasanya kita akan menganjurkan untuk bapak-bapak itu, para pria menggunakan celana yang sedikit longgar ya, supaya kalau terlalu panas, maka pabrik produksi sperma itu akan menjadi kurang baik atau terganggu gitu ya.
ya. Nah, ada pertanyaan nih. Kalau misalnya nih pria ada yang suka naik motor bus gede ya, moge gitu, yang tangki bensinnya di depan, itu aman nggak ya? Gitu. Nah, jadi begini penjelasan medisnya. Jadi si testis itu, si buah zakar itu memang diciptakan letaknya ada di luar tubuh. Tujuannya apa? Tujuannya supaya suhu buah zakar itu selalu lebih rendah daripada suhu tubuh. Dia selalu relatif lebih dingin. Karena di suhu yang lebih dingin bisa terjadi pembentukan sel sperma yang baik. Jadi kalau suhu buah zakar itu panas, maka pekerjaannya atau pembentukan sperma itu akan terganggu. Nah, coba kita bayangkan nih, kalau misalnya naik motor tangki depan ya gitu, motor gede lah atau motor yang tangkinya di depan, lalu motornya habis dijemur siang-siang di depan, lalu naik deh ke situ gitu, kan itu besi ya, nah itu suhunya akan relatif lebih panas gitu. Jadi itu memang berpotensi untuk menyebabkan gangguan pembentukan sperma gitu. Selain itu, ternyata ada penelitian menghubungkan antara pria yang bersepeda lebih dari 5 jam dalam 1 minggu. Jadi dari penelitian tersebut, kalau pria itu udah gemar sekali bersepeda lebih dari 5 jam seminggu, maka ternyata kualitas pembentukan spermanya akan turun, akan terganggu. Oleh karena itu, bapak-bapak kalau misalnya senang bersepeda, boleh, tapi durasinya jangan terlalu lama ya. Maksimal 5 jam lah, kalau bisa memang lagi promil ya mungkin agak lebih dikurang-kurangin lagi. Oke, tadi kita udah ngebahas mengenai kesuburan, program hamil alami ya. Nah, lalu mungkin udah banyak yang bertanya-tanya, jadi dok, saya sebenarnya kapan sih harus mencari pertolongan atau harus memeriksakan kesuburan saya gitu? Apakah penting gitu ya? Berarti para mom and dad harus memahami mengenai ketidaksuburan atau gangguan kesuburan. Gangguan kesuburan itu dapat kita jelaskan seperti ini. Pada pasangan yang berusia kurang dari 35 tahun, jika sudah melakukan hubungan rutin 2-3 kali per minggu selama kurang lebih 12 bulan, tidak menggunakan kontrasepsi, namun belum terjadi kehamilan, maka disebut gangguan kesuburan. Nah, beda lagi pada pasangan yang berusia lebih dari 35 tahun, jika berhubungan rutin 2-3 kali per minggu dan tidak menggunakan kontrasepsi dan sudah melakukan selama 6 bulan, jadi jangka waktunya hanya 6 bulan pada pasangan yang berusia lebih dari 35 tahun, maka itu juga sudah disebut sebagai gangguan kesuburan. Pada kedua kriteria tersebut tadi, maka sudah dianjurkan untuk melakukan program hamil, setidaknya dimulai dari pemeriksaan kesuburan gitu ya. Nah, banyak juga nih yang sering bertanya, pemeriksaannya apa sih gitu, persiapan apa yang mesti kita lakukan. Nah, jadi pemeriksaan kesuburan awal itu yang diperiksa adalah pemeriksaan pada wanitanya dan pemeriksaan pada pria. Pemeriksaan pada wanita terdiri dari kita melakukan wawancara untuk melihat siklus haidnya bagaimana, apakah ada faktor-faktor risiko, apakah ada nyeri haid, apakah ada gangguan haid, dan lain sebagainya. Lalu kita akan melakukan pemeriksaan USG pada wanita, yaitu melakukan pemeriksaan USG transvaginal. Tujuannya adalah untuk menilai rahimnya, untuk menilai kedua indung telur, ya, untuk melihat apakah ada kista mungkin, apakah ada polip, ya, apakah ada miom, gitu. Itu yang perlu kita nilai, ya. Nah, itu lalu berikutnya kita harus menilai adalah pemeriksaan pada pria. Pemeriksaan pada pria itu adalah namanya analisis sperma, yaitu spermanya kita periksa di bawah mikroskop untuk melihat mulai dari jumlahnya, kualitasnya bagaimana, pergerakan spermanya bagaimana, bentuk spermanya bagaimana, gitu ya. Jadi penting sekali untuk melakukan pemeriksaan kesuburan pada kriteria tersebut di atas. Nah, ingat nih pesan saya, semakin cepat pasangan mom and dad melakukan pemeriksaan, ya, maka outcome-nya, hasilnya akan semakin baik.
Oke, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk Mom and Dad. Saya doakan Mom and Dad yang sedang berjuang bisa segera garis 2 ya.